Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program linear yang ada di kelas 11 bersama saya, Bu Nunung Lestari. Ya. Apa itu program linear? Seperti apa sih program linear? Contoh kasus. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, seorang pedagang sepatu dapat untung 4.000, sepatu model A dan harga B 50.000. Untuk mendapat untung 3.500 untuk sepatu model B, harga B-nya 40.000. Modal yang tersedia cuma 20 juta. Sedangkan kapasitas tokonya hanya mampu menepati 450 pasang sepatu. Berapa pasang sepatu model A dan sepatu model B yang harus dibeli supaya pedagang tersebut memperoleh untung yang sebesar-besarnya, dan berapa keuntungannya tersebut. Nah, kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah program linear. Nah, sebelum kita membahas mengenai program linear, ya kita harus memahami dulu apa itu pertidaksamaan. Bagaimana sih membuat daerah penyelesaian untuk sebuah pertidaksamaan? Ya, pertidaksamaan itu kan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, ya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang pertama, gambarlah penyelesaian dari untuk X lebih dari sama dengan 1. Ya, bagaimana menggambarnya? Kita buatkan dulu sumbu koordinat X dan Y-nya, kemudian kita tentukan titik 1 pada sumbu X. Karena titik 1 pada sumbu X terletak di situ, kita buatkan garis lurusnya. Yang lebih besar dari 1 itu adanya di kanan atau di kiri dari garis yang angka 1 itu? Yang di kanan kan? Nah, makanya yang di kanan disebut himpunan penyelesaian. Yang di kiri kita arsir. Ya, berarti ini bukan daerah penyelesaian yang warna merah ini. Himpunan penyelesaiannya adalah yang tertulis HP. Yang kedua, kalau X kurang dari sama dengan 3, bagaimana menggambarnya? Nah, menggambarnya sama. Awalnya kita buat sumbu koordinat, tentukan titik 3 pada sumbu X. Kemudian, di manakah yang kurang dari 3? Bilangan yang kurang dari 3 di kiri atau di kanan? Oke, di kiri. Berarti himpunan penyelesaian ada di kiri. Maka yang sebelah kanan garis angka 3 ini kita arsir. Oke, soal berikutnya. Untuk Y kurang dari 4. Y, wah di mana Y ya? Nah, sumbu X, sumbu Y. Y yang tegak ke atas. Kita tentukan titik 4-nya. Kemudian kita buat garis sejajar sumbu X. Ini garis untuk Y sama dengan 4. Di mana letak kurang dari 4? Di bawah atau di atas garis? Ya, di bawah garis itu adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang di atas garis kita coret. Kita arsir. Itu berarti untuk pembahasan kali ini yang bukan daerah penyelesaiannya itu yang saya kasih warna merah, oke? Nah, kemudian untuk yang Y lebih dari 0, gimana gambarnya? Sama seperti tadi, buatkan dulu grafik. Ya, sumbu X dan Y-nya titik 0 letaknya di tengah-tengah. Di mana garisnya? Ya berhimpit dengan sumbu X. Karena dia berhimpit dengan sumbu X, di mana yang lebih besar dari 0? Di atas sumbu X atau di bawah? Betul, di atas sumbu X. Maka yang diarsir adalah yang di bawah. Himpunan penyelesaiannya ada di atas. Kemudian gambarlah daerah penyelesaian kalau bentuknya kayak gini nih. Ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Kalau tadi kan X aja atau Y aja, sekarang ada X, ada Y. Bagaimana menggambarnya? Buatkan dulu kotaknya. Oke. Misalkan X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Tinggal kalian bagi. 12 dibagi 3. Maka hasilnya betul 4. Bagaimana menghitung X-nya kalau Y-nya 0? Nah, berarti X-nya adalah 12 dibagi 2. Oke, betul 6. Buat sumbu koordinat sumbu X dan Y-nya. Letakkan titik 4 pada sumbu Y dan titik 6 pada sumbu X. Kemudian kalian garis. Mana daerah penyelesaiannya? Ya, untuk menentukannya, kalian bisa coba angka 0. 0 kan letaknya di bawah nih, di bawah garis. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, otomatis nilainya 0 kan? 0 benar nggak lebih dari 12? Salah. Nah, karena daerah 0 itu salah, berarti daerah yang di bawah garis adalah daerah yang salah. Maka daerah yang benarnya ada di atas garis. Himpunan penyelesaiannya di atas garis, berarti yang bawah garisnya kita coret.
Gambar yang kedua, 3x min 5y kurang dari 15. Proses awalnya sama. Buatkan kotak untuk sumbu nilai x dan y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Betul, min 3. 15 bagi min 5 ya. Kalau y-nya 0 berarti x-nya 15 bagi, betul, bagi 3. Jadi hasilnya 5. Buatkan lagi seperti tadi. Letakkan titik min 3 adanya di bawah ya. Kemudian 5 adanya di kanan. Buat garis. Coba lagi, oh 0 itu adanya di atas nih, di sebelah kirinya garis. 0 dengan 0. Kalau x 0, y 0 otomatis 0. 0 kurang dari 15, benar. Berarti daerah yang benarnya ada di sekitaran angka 0. Maka HP-nya ada di atas sini. Yang salah yang di bawah garisnya ada di sebelah kanan, kita coret. Yang ketiga, 5x plus 2y. Pasti udah bisa nebak ini. X-nya min 2, Bu. Y-nya pasti 5 nih, gitu kan? Iya, Y-nya 5, X-nya min 2. Gambarnya buatkan lagi garis. Letakkan titik angka 5 di sumbu Y, min 2 di sumbu X, buat garisnya. Kemudian mana arsirannya? Coba kira-kira yang ada daerah nolnya. Benar apa salah? 0 kurang dari 10. Betul, oke. Berarti daerah yang ada angka nolnya itu benar, HP-nya. Maka yang salah kita coret ya. Oke, mudah kan ya? Oke, untuk yang berikutnya. Nah, menggambar daerah himpunan penyelesaian. Kalau X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X plus 2Y kurang dari 12, 2X plus Y kurang dari 12. Nah, ada 4 pertidaksamaan, disuruh gambar. Gambarkan jadi satu. Gimana caranya? Nah, yang pertama seperti tadi. Untuk X lebih dari 0, nah ya, X lebih dari 0, maka gambarnya yang salah yang sebelah kiri sumbu Y ya, karena yang X lebih dari 0 itu positif adanya di kanan. Kemudian yang Y, bagaimana yang Y? Ya, Y lebih dari 0. Y lebih dari 0. Oke, berarti yang ada di bawah sumbu X itu salah. Berarti yang merah-merah ini salah ya. Kemudian X plus 2Y. Nah, kita gambar. Kita buat lagi untuk X plus 2Y-nya. Buat kotak seperti tadi. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 12 bagi 2, betul, 6. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Tetap 12. Letakkan titik 6 di sumbu Y, 12 di sumbu X, lalu dibuat garis. Mana daerahnya? Coba di angka 0. Untuk daerah 0 di bawah, 0 kurang dari 12, benar. Berarti yang dicoret yang di atas. Ya, ini yang salah. Kemudian garis yang keempat adalah 2X plus Y kurang dari 12. Sama seperti tadi. X-nya 0, berarti Y-nya betul 12. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 6. Betul. Kalau X-nya 6, Y-nya 12. Letakkan titik 12 di sumbu Y, titik 6 di sumbu X, kemudian kita garis. Coba letakkan angka 0. 0 kurang dari 12. Betul. Berarti yang ada 0-nya betul. Berarti yang di atas sumbu X kita coret. Daerah yang salah. Nah, inilah gambarnya. Di mana himpunan penyelesaiannya? Jadi daerah yang bersih. Inilah himpunan penyelesaiannya, berbentuk segi 4 ya, yang mempunyai 4 sisi. Ada 4 sisi, ada titik potong di situ ya, nanti kita akan bahas. Nah, ada titik potong, titik pertemuan antara dua garis, namanya titik A. Bagaimana menghitung titik A ya? Bagaimana caranya? Cara menghitung titik A nya adalah dengan dieliminasi. Eliminasi bisa ya. Oke, jadi ini saya langsung aja. Proses eliminasinya untuk menghilangkan X, berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1, kalikan, kemudian kalian kurangi, maka nilai X-nya habis ya, sisanya 3Y 12, Y sama dengan 4, 12 bagi 3 ya, Y-nya dapat 4, berarti kita masukin ke salah satu, 2X plus Y sama dengan 12, kalau Y-nya 4, berarti 2X plus 4 sama dengan 12, 2X sama dengan 8, 12 kurang 4 ya, 4-nya pindah, X sama dengan 4, X-nya 4, Y-nya 4, berarti titik A itu adalah titik 4,4. Oke. Kemudian, nah ini kalau mau menggambar bagusnya pakai kertas kotak-kotak gini ya, jadi nanti skalanya tepat. Oke. Untuk yang berikutnya adalah, nah kalau sekarang dibalik, kalau tadi dikasih tahu sistem pertidaksamaannya, kamu disuruh gambar. Nah, sekarang dikasih tahu garis.
Bagaimana bikin persamaannya? Ini ada garis nih yang lewat sumbu X-nya di B, sumbu Y-nya itu melalui titik A. Bagaimana bikin garisnya? Ada dua rumusnya. Rumus langsung A kali X, A yang ada di Y tapi dikali X ya. B yang ada di X justru dikalinya Y, berarti AX plus BY sama dengan A kali B ya. Kemudian atau pakai rumus yang melalui dua buah titik juga boleh. Gunakan X1 Y1 di titik A, kemudian X2 Y2 di titik B. Maka masukkan rumusnya Y min Y1. Nah, pelajaran SMP ini ya. Contoh, buatlah pertidaksamaan dari gambar di bawah ini. Ini apa? Sistem pertidaksamaannya. Kita lihat angka 4-nya. 4-nya ada di sumbu Y. X-nya di sumbu X ada angka 2. Berarti tinggal dibalik. 4X plus 2Y. Sama dengan ini berapa? 4 kali 2, 8. Nah, atau sederhanain, sama-sama dibagi 2. Jadinya 2X plus Y sama dengan 4. Sekarang, kalau sama dengan itu adalah garis. Karena ini ada daerah yang diarsir itu yang salah tuh yang merah. Ukuran penyelesaian di bawah. Maka kita gunakan tanda pertidaksamaan. Pakai lebih dari apa kurang dari? Coba 0. 0, 0. 0 dengan 4. 0 kurang dari 4 atau lebih dari 4? Kurang dari 4. Maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari. Oke? Ya. Ini lagi. Bagaimana? Ini. Sekarang himpunan penyelesaian ini seperti tadi ya. Nah, ada 4 sisi. Gimana bikinnya nih? Ya, lihat aja. Yang pertama, udah pasti karena dia di atas ada di sebelah kanan sumbu Y, maka X lebih dari 0. Karena dia ada di atas sumbu X, maka Y lebih dari 0. Nah, di garis yang pertama dan kedua. Garis yang ketiga nih. Nah, yang melewati angka 3 dan 7 berarti 3X plus 7Y. Kurang dari apa lebih dari? Di bawah berarti kurang dari. Betul. Garis yang keempat. Persamaannya apa? Bisa nebak? 6X plus 5Y. Betul ya. Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari juga. Betul ya. Nah, itu sistem pertidaksamaannya. Mudah kan? Nah, sekarang yang C. Nah, loh, nggak lewat sumbu X, nggak lewat sumbu Y. Angka titik 4 nggak langsung lurus ke angka 5 ya, ke di sumbu X-nya, tapi dia melalui titik A, yaitu titik 4,3. Dan yang di sumbu X, 5,0 itu juga tidak langsung tembus ke angka 4 di sumbu Y, tapi di titik A, 4,3. Nah, maka ini membuat sistem pertidaksamaannya. Nah, ternyata di sini ada dua garis kan? Nah, tuh, dua garis. Maka titik B kita sebut dengan titik 5,0. Maka persamaan garis yang melalui titik garis titik A 4,3 dan B 5,0. Nah, persamaan garisnya kita masukkan ke rumus yang merah tadi ya. Yang jadi X1-nya adalah A, yang jadi X2 Y2-nya adalah B. Masukkan angka-angkanya ya. Setelah itu, nah, dapat dikali silang ya, Y min 3 dikali 1, min 3 nya dikali X plus X min 4. Kalikan ke dalam, pindahkan angka min 3 nya ya, min 3X nya pindah ke kiri jadi Y plus 3X. Min 3 nya pindah ke kanan jadi 12 plus 5 plus 3 sama dengan 15. Tandanya apa? Nah, karena di bawah dari angka 15, maka tandanya kurang dari. Oke, garis yang kedua, garis yang melalui 4,3 dan titik C 0,4 ya, sama rumusnya. Masukkan X1-nya yang 4, X1-nya 4, Y1-nya 3, sedangkan X2-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya 4 ya. Ini titik C itu. Sederhanakan, kali silang ya. Setelah itu, nah, kalikan ke dalam, kali pelangi, ubah variabel X, Y-nya pindahin ke kanan, min 4-nya pindah ke kiri, jadi X plus 4Y. Boleh dibalik, X plus 4Y sama dengan 16, tinggal kasih tanda, tandanya apa? Karena dia di bawah garisnya, maka sistemnya adalah pertidaksamaan kurang dari. Ya, di sistem pertidaksamaan ada 4. Yang pertama, 3X plus 5Y kurang dari 15, X plus 4Y kurang dari 16, ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ya, kenapa sih ada X dan Y-nya selalu lebih dari 0? Karena program linear ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka bilangannya selalu positif. Oke. Nah, baik.
Kita lanjut sekarang, bagaimana kalau ada soal yang di awal tadi tuh, soal yang kayak gini, gimana nyelesainnya? Ya, dia dagang sepatu untungnya 4.000 kalau yang model A. Kalau yang model B untungnya cuma 3.500, harga belinya 40.000, tapi modal yang dia punya 20 juta. Terus tokonya cuma bisa nampung 450 pasang sepatu. Gimana sih bikin model matematikanya nih? Variabel X, Y-nya siapa sih? Gitu ya. Nah, kita buat. Nah, model matematikanya adalah si sepatu model A sebagai variabel X, sepatu model B sebagai variabel Y. Dengan harga beli sepatu model A adalah 50.000, sepatu model B seharga 40.000. Ya. Kemudian modal yang dia punya sebesar 20 juta. Ya, kemudian berapa daya tampung sepatunya? Hanya 450. Berarti 450 untuk model jenis A sebesar X dan model jenis B sebesar Y. Maka persamaannya menjadi, yang pertama selalu gunakan X selalu lebih dari 0. Karena ini bilangannya sepatu kan nggak mungkin nilainya negatif ya. Kalau nggak ada sepatu ya 0. Kalau ada sepatu 1 ya 1. Nggak mungkin nilainya -1. Oke, berarti X selalu lebih dari 0. Begitu pula dengan Y lebih dari 0. Persamaan ketiganya yang harga beli 50.000 untuk variabel X dan 40.000 untuk variabel Y, modalnya 20 juta. Ya, tandanya apa? Kalau punya uang 20 juta, ya kita mau dagang nggak boleh lebih dari itu. Maka gunakan tanda kurang dari. Oke? Ya. Oke, ya. Nah, kemudian kok bisa jadi 5x plus 4y? Ya, bagi aja 10.000. Ya, jadi 5x plus 4y kurang dari 2.000. Oke, kemudian yang daya tampungnya x plus y kurang dari, ya kan nggak cuma sampai maksimum 450, berarti harus kurang dari. Kemudian fungsi sasaran atau fungsi objektif itu dilihat dari keuntungannya. Keuntungan sepatu A berapa? 4.000, berarti 4.000x. Keuntungan sepatu B berapa? 3.500, berarti 3.500y. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Ini tadi sistem yang kita punya. Modelnya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Yang ketiga 5X plus 4Y kurang dari 2000. Dan yang keempat X plus Y kurang dari 450. Seperti tadi, langkah awalnya adalah kita gambarkan grafiknya. Ya. X lebih dari 0 berarti yang diarsir yang sebelah kiri sumbu Y. Kalau Y lebih dari 0, maka yang diarsir yang di bawah sumbu X. Untuk 5X plus 4Y, gambarnya, ya kita buatkan dulu tabelnya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2000 bagi 4. Berapa? 500. Kalau yang Y-nya 0 berarti X-nya 400. Buatkan titik angka 500 dan 400. Kemudian kita tarik garis. Ya. Daerah penyelesaiannya karena kurang dari berarti yang diarsir yang di sebelah kanan. Untuk garis yang keempat, X plus Y kurang dari 450. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 450, begitupun juga dengan Y-nya. Buatkan di titik 450 di sumbu X, 450 di sumbu Y. Buatkan garisnya, daerah arsirannya adalah yang di atas. Maka daerah himpunan penyelesaian adanya di bawah. Berapa titik potongnya? Nah, titik potongnya titik A. Kita harus cari titik potongnya dengan cara apa? Eliminasi. Betul, kita eliminasi ya. Eliminasi didapat 200,250. Cari ya, pokoknya cari sendiri dengan eliminasi. Harus sudah bisa. Ya, tadi sudah ada contohnya. Sekarang kalau sudah dapat eliminasinya, gimana caranya? Titik pojoknya ada 4. Yang pertama 0,0, yang di ujung. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Ada yang 400,0, yang dekat daerah penyelesaian. Ada yang 0,450, dan yang di titik potong 200,250. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti hasilnya 0. Kalau X-nya 400, Y-nya 0, berarti 400 kali 4.000, 1.600. Kalau yang Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 450. Hitung lagi, oh dapat sekian. Kalau X-nya 200, 4.000 kali 200 tambah 3.500 kali 250. Dapatnya 1.675. Artinya apa? Pedagang itu akan memperoleh keuntungan sebesar
1.675.000. Ya, berarti dia harus membeli sepatu model A 200 dan sepatu model B 250 dengan keuntungan sebesar 1.675.000. Oke, pembahasan inti dari program linear adalah seperti itu. Jadi sebelum menyelesaikan suatu masalah, kita harus tahu dulu pengantarnya tadi ya. Oke, tugas kalian adalah LKS halaman 20 sampai 21 untuk nomor 1, 4A, dan nomor 5. Tugas ini Ibu berikan agak banyak karena memang durasi pengumpulannya Ibu kasih waktu sampai 2 minggu ke depan. Ya, karena minggu ini kemungkinan libur cuti bersama di tanggal 21, maka batas akhir pengumpulannya tanggal 28. Demikian pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa difahami dengan baik. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.